Konflik antara seorang dosen dan seorang pengusaha rental mobil kini makin panas. Setelah sebelumnya bikin geger jagat maya, Nurul Shahara akhirnya buka suara di podcast Denny Sumargo. Bukan main-main, Shahara bahkan membawa bukti untuk melawan tudingan yang selama ini menyeret namanya. Apa saja yang dia ungkap? Dan kenapa publik kini makin terbelah melihat kasus ini? Mari kita kupas tuntas. Beberapa minggu terakhir, nama Imam Muslimin atau akrab disapa Yai Mim, mantan dosen UIN Malang, dan Nurul Shahara, pemilik usaha rental mobil, jadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Perseteruan keduanya berawal dari persoalan sederhana sebuah sengketa tanah wakaf yang dipakai warga sebagai akses jalan. Tapi siapa sangka masalah itu membesar, berubah jadi drama penuh emosi, hingga menyeret reputasi akademis dan pribadi. Awalnya, Shahara merasa terganggu karena lahan parkir mobil rentalnya dianggap menghalangi akses keluar masuk. Dari sini ketegangan muncul. Adu argumen sindiran di media sosial hingga video-video perselisihan akhirnya viral. Dalam salah satu unggahan terlihat Yai Mim berguling di tanah. Oh, drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Lihat suamimu gila tuh loh. Gila. Lalu mendatangi kantor polisi dengan kepala diperban. Ini acting begini di kantor polisi ya guys. Ini di kantor polisi. Acting dia pura-pura stroke, pura-pura jalan. Bincang. Ini ya mulutnya sampai miring. Semanipulatif ini nih manusia nih. Tak berhenti di situ. Shahara bahkan mengunggah tudingan lebih berat di akun TikTok miliknya. Ia menuduh Yai Mim melakukan tindakan yang melewati batas. Pernyataannya lantang membuat banyak orang kaget. Namun, Yai Mim menanggapinya dengan tenang. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa? Ada apa kalian disuruh ke sini? Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Oi, jangan pergi, oi. Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo dengerin, ayo. Apa? Kapan saya nyabuli dengerin ya. Kapan Dengerin. saya nyabuli kamu? Di balik unggahannya, Shahara menulis panjang lebar. Ia mengaku selama ini diam karena masih menghormati sosok Yai Mim sebagai kiai sekaligus dosen. Tapi menurutnya sikap Yai Mim yang provokatif membuatnya tak tahan lagi. Ia pun memberanikan diri untuk bicara terbuka. Seiring waktu, publik yang awalnya mendukung Shahara mulai berubah. Sebagian warganet menilai Yai Mim justru menjadi korban framing. Situasi pun semakin rumit, siapa yang benar, siapa yang salah? Jawabannya belum jelas. Ketegangan ini makin jadi sorotan setelah keduanya diundang ke podcast Denny Sumargo. Yai Mim tampil lebih dulu memberikan versinya. Dan seperti biasa, podcast Densu langsung viral. Tak mau ceritanya berat sebelah, pihak Denny Sumargo kemudian menghubungi Shahara untuk memberikan hak jawab. Shahara pun menerima undangan itu. Dengan penuh percaya diri, ia berangkat ke Jakarta pada 30 September membawa bukti-bukti yang ia klaim bisa memperkuat posisinya. Saya sudah podcast dengan Bang Denny Sumargo. Kebetulan ini saya sudah perjalanan kembali ke Malang, ucap Shahara di unggahannya pada Rabu 1 Oktober. Di depan kamera, Shahara menegaskan ia ingin publik mendengar versinya, bukan hanya narasi dari pihak Yai Mim. Saya buka suara di podcast Bang Densu supaya objektif. Jadi publik tahu versi saya juga, bukan hanya beliau, kata Shahara. Kini publik menanti apa yang sebenarnya akan terungkap dari podcast tersebut. Apakah bukti yang dibawa Shahara akan mengubah opini netizen? Atau justru memperkuat dugaan bahwa konflik ini hanya soal narasi yang saling bertabrakan? Satu hal yang pasti, drama antara Yai Mim dan Shahara telah menunjukkan betapa media sosial bisa menjadi arena pertarungan opini. Seringkali yang menang bukan siapa yang benar, tapi siapa yang lebih dulu viral. Dan lewat podcast Denny Sumargo, pertarungan ini kini memasuki babak baru yang makin panas. Jadi gue lihat banyak beredar narasi di sosial media mengenai perihal tentang Yai Mim dan Shahara. Kemarin saya udah memberikan wadah untuk Yai Mim di podcast. Kemudian sebagai media kita memberikan hak jawab untuk Shahara di podcast. Tapi narasi yang banyak berkembang, orang itu menyudutkan ke gua dengan banyak hal. Tidak apa-apa, mengerti. Jadi sesuai dengan vote, saya biasanya kan tayang podcast jam 7 dan harusnya hari ini jam 7 malam tayang podcast dari Shahara.
Dan sesuai dengan janji saya tadi, karena sudah lewat dari jam 6, vote-nya banyak yang tidak mau tayang, maka hari ini saya tidak tayangkan, sesuai dengan janji saya.